Nah, jadi teman-teman bisa melihat nanti eh, rekamannya, ya rekamannya bisa lewat lewat eh, video, lewat YouTube ya. Jadi bisa diulang-ulang teman-teman nanti. Jadi nggak kalau yang ada berhalangan dan sebagainya itu bisa mengulang ya pelajaran. Tapi dengan demikian saya juga karena penilaian itu salah satunya lewat absensi. Jadi lewat Zoom ya, Zoom-nya. Jadi nanti lewat Zoom kita masuk absensi di situ. Itu salah satu penilaian. Yang kedua, nanti ada beberapa studi kasus ya yang tugas kepada teman-teman semua untuk mengerjakan. Nah, itu mengerjakan itu studi kasus itu bukan hanya mengumpulkan saja, tapi juga presentasi ya, presentasi eh, di Zoom maupun nanti kalau saya ketemu di sana nanti kita sama-sama untuk mempresentasikan itu. Nah, mengapa demikian? Presentasi ini untuk bagaimana saya melihat perkembangan teman-teman memahami tentang kebijakan publik itu seperti apa, ya. Jadi ilmunya bisa dipahami. Nanti jangan sampai saya mengajar tapi tidak dipahami oleh teman-teman, ya. Gitu. Nah, setelah itu nanti ada UTS, ada juga UAS, ya. Nah, UAS persyaratannya dan UTS dan UAS itu wajib untuk diikuti. Jadi kalau tidak mengikuti UAS maupun UTS, nilainya itu pasti akan jelek. Ya, jadi apapun alasannya pasti akan jelek. Ya, kalau dua itu tidak diikuti. Nah, nilainya cukup bagus lagi ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, ya, yang diberikan oleh dosen untuk dikerjakan, ya, dipresentasikan, dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai juga nanti akan bagus ya kepada teman-teman mahasiswa semua apabila juga banyak bertanya, ya. Bertanya nanti akan saya catat siapa saja yang bertanya itu nanti akan mendapatkan poin. Dan di sini kan kita eh, diskusi interaktif ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tidak bertanya dan apabila teman-teman tidak bertanya, nanti saya akan bertanya ya. Bertanya nanti siapa yang bertanya itu saya pengen tahu nanti kameranya coba dibuka ya biar tahu. Jangan sampai nanti siapa bertanya tidak tahu orangnya gitu ya kan nanti ya oleh karena itu kameranya bisa dibuka. Jadi nanti saya pakai bertanyanya nanti saya pasti akan acak siapa itu. Nah, umpama Reja kah gitu gitu kan atau Rian. Nah, ini ada namanya. Nah, saya tanya secara acak. Jadi ketahuan nanti apakah ngikutin beneran atau tidak kuliahnya ini. Ya, gitu. Atau juga nanti saya kalau ada sempat waktu saya absen satu-satu itu. Ya, saya absen satu-satu untuk mengetahui apakah mahasiswa serius untuk mengikuti kuliah ini. Nanti akan saya berikan pedoman perkuliahan ini, ya. Nanti akan saya bagikan teman-teman nanti apakah lewat apa? Lewat WA ya, WA grup gitu. Nah, nanti atau dengan ketua kelas, nanti ketua kelasnya akan menyampaikan itu. Baik, itu yang kira-kira nanti aturan main perkuliahan kita. Nah, harapannya hanya satu, kami para dosen ya berharap mahasiswa bisa memahami tentang mata pelajaran ini.
Karena mata pelajaran apalagi yang saya sampaikan ini adalah mata pelajaran pokok yang jurusan administrasi publik. Wajib mengetahui nanti kebijakan publik itu seperti apa. Nah, kebetulan saya juga seorang praktisi ya. Jadi saya seorang birokrat juga ya di Jakarta gitu ya. Jadi kebetulan saya bekerja di institusi, khusus saya di Sekretariat Negara, dan sekarang juga diperbantukan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi oleh karena itu memang waktu cukup padat, tapi saya sempatkan untuk mengajar kepada mahasiswa-mahasiswi untuk bisa membagi pengalaman ini, dan mahasiswa dan mahasiswi bisa memanfaatkan ya pengalaman saya untuk bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang untuk pekerjaan kalau nanti bekerja sebagai birokrasi dan sebagainya. Nah, sebelum saya mulai lagi, yang terakhir adalah ini yang ikut kuliah ini, ada yang sudah bekerja belum birokrasi? Ada nggak? Apa mahasiswa murni semua? Ketua kelas? Ada yang bekerja, Pak. Oh, bekerjanya di mana? Giska? Teman-teman ulun, Pak, maksudnya yang lain. Iya, teman-teman kelas ini, Giska. Iya, beda-beda, Pak, kerjanya. Oh, ada Yang pegawai tahu negeri nggak? nggak ada. Oh, semua swasta. Iya. Jadi ini yang non reguler ya. Reguler, Bapak. Reguler ya. Tapi ada yang bekerja juga ya, masuk di situ ya. Gitu ya, Giska ya. Iya, Bapak. Oke. Baik kalau begitu. Karena kenapa saya pengen tahu siapa-siapa, dan nanti kalau misalkan ada birokrasi, ini penting sekali. Nanti birokrasi, nanti penekanan nanti kepada birokrasi ya, pengalaman saya di birokrasi. Tapi kalau tidak, misalkan di swasta juga bermanfaat nanti untuk bisa mengambil keputusan. Nah, itu namanya kebijakan publik, itu bukan hanya untuk pegawai negeri saja, tapi nanti untuk swasta, karena ada beberapa langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan di dalam pengambil kebijakan itu. Ya, gitu ya teman-teman semua ya. Baik, kalau gitu kita mulai saja ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kebijakan publik itu? Ya. Jadi kebijakan publik itu adalah jantung dari pemerintahan modern, teman-teman semua. Itu menentukan bagaimana sumber daya negara dialokasikan, masalah sosial ditangani, kehidupan masyarakat diatur, dan memahami kebijakan publik berarti memahami bagaimana keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi jutaan orang dibuat dan dilaksanakan. Nah, itu yang dinamakan kebijakan publik itu. Jadi kebijakan publik itu berasal dari pemerintah yang melaksanakan, ya. Kebijakan publik berasal dari sebuah proses pemerintahan, ya, mandat pemerintahan yang melaksanakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, artinya seperti itu. Artinya apa? Ketika pemerintahan dibentuk, ya, dalam sejarahnya mungkin teman-teman nanti akan eh, dapat, ya, mungkin sudah dapat. Teori politik sudah belajar belum? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oh, sudah dapat. Nah, otomatis siapa dulu ngajar? Yang ngajar siapa, Giska? Dosennya? Lupa, Bapak. Lupa. Oh, ya, ya. Ini semester berapa ini? Teman-teman di sini semester berapa? Semester Semester 3, Pak. Semester 3. Oke, oke. Nah,
Jadi di dalam teori politik, ya mungkin kita tahu semua, saya juga belajar teori politik itu, sebenarnya saya dosen pengajar teori politik. Jadi terbentuknya sebuah negara itu akibat dari sebuah keinginan masyarakat untuk bisa bersatu di dalam sebuah wilayah. Jadi masing-masing orang ini tadinya terpencar-pencar, tidak ada aturan. Nah, di situ dibentuklah sebuah negara dalam arti konsensus semua. Nah, itu teorinya yang dinamakan kontrak sosial itu. Ya, kalau sudah belajar ya Montesquieu itu. Nah, kontrak sosial itulah yang menyatukan pendapat bahwa negara dibentuk atas konsensus bersama untuk bisa melayani masyarakat. Nah, di dalam pelayanan masyarakat tentunya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, pemerintah itu membuat regulasi, aturan. Regulasi itu apa? Aturan. Ya, aturan yaitu menentukan tadi bagaimana sumber negara ya dialokasikan. Nah, disinilah pajak umpama ya. Kita diminta pajak. Nah, itu kebijakan publik itu. Ya. Lantas bagaimana ada masalah banjir, siapa yang menangani? Yang menangani siapa? Pemerintah. Negara harus hadir katanya begitu. Siapa yang menangani? Pemerintah. Nah, pemerintah itu yaitu kebijakan publik. Nah, kehidupan masyarakat bagaimana? Misalkan keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Nah, semuanya itu pemerintah yang mengatur. Nah, pemerintah mengatur itu diatur dengan peraturan. Itu yang dinamakan kebijakan publik. Nah, di dalam kebijakan publik itu bermacam-macam. Makanya jurusan kita sekarang ini administrasi publik itu salah satunya adalah bagaimana mengatur negara ini, mengadministrasikan pemerintah ini dalam sebuah pemerintahan. Ya. Nah, kebijakan publik itu yang aturannya. Aturannya yang sudah mengatur, regulasi, ya, istilahnya itu regulasi. Nah, bagaimana kebijakan publik itu bisa dipahami? Ya, untuk dilaksanakan dibuatlah undang-undang, dibuatlah peraturan pemerintah. Nah, kalau di negara kita itu ada yang namanya apa? Peraturan yang ada di negara kita itu undang-undang yang tertinggi. Reza, bisa jawab Reza? Undang-Undang Dasar 1945, Bapak. Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah sumber hukum tertinggi. Pancasila, ya Pancasila dulu hukum tertinggi, baru Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di Undang-Undang Dasar itulah diatur segala ketentuan-ketentuan, baik itu mengatur tentang pimpinan lembaga, ya pemerintah yang dinamakan presiden tadi, atau pimpinan lembaga, ya presiden itu sebagai pimpinan lembaga negara juga sebagai pimpinan lembaga pemerintah, ya dia mengatur di situ. Nah, dengan aturan itu, teman-teman semua ya, itulah yang bisa pada saat ini kita melaksanakan kewajiban kita. Ya, kita sebagai warga negara berkewajiban memenuhi itu aturan yang sudah dibuat dalam aturan itu. Itulah yang dinamakan kebijakan publik. Ya. Jadi ini harus dipahami dulu ya. Jadi apa yang dinamakan kebijakan publik? Itulah aturan yang mengatur tentang bagaimana mengatur, menentukan, ya itu tadi sumber daya negara, masalah sosial, dan kehidupan bermasyarakat. Itu dinamakan kebijakan publik. Makanya orang kadang-kadang itu dong kebijakan publiknya salah. Itu membuat aturannya salah.
Artinya pemerintahnya dalam membuat kebijakannya salah. Pasti kebijakan. Ya, jadi setiap kali ada permasalahan di negara ini, itulah kebijakan. Tapi kalau orang yang berbicara hanya lisan, bisakah disebut dengan kebijakan? Nah, itu juga bisa dibuat dengan kebijakan. Tapi kebijakan yang tidak tertulis. Ya, jadi teman-teman bisa memahami itu. Oleh karena itu, apa kebijakan tidak tertulis? Ada kebijakan lisan. Nah, kebijakan lisan bisa nggak dipertanggungjawabkan? Bisa saja kalau umpama kebijakan itu ada bukti otentiknya. Makanya orang ketika di pegawai negeri ya biasanya itu setiap kebijakan pasti tertulis, dibuat secara tertulis. Baik itu yang namanya edaran, ya, itu kebijakan juga. Edaran, absensi. Nah, itu kalau misalkan kita di sekolah nih. Nah, di sekolah itu kita juga mempunyai kebijakan, ya. Universitas itu punya kebijakan. Kebijakannya apa? Bayar uang SPP. Kebijakan yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Nah, apalagi kebijakan dari universitas, yaitu kebijakannya harus mengikuti kuliah. Jangan tidak kuliah, masuk kuliah. Nah, itu kebijakan. Ya. Apalagi di situ harus absensi. Nah, itu kebijakan. Apa sasaran yang ingin dicapai di dalam pembelajaran? Dibuatlah namanya RPS itu, rencana pembelajaran semester. Itu dibaca, oh arah kemana saya. Itu kebijakan. Nah, nanti kebijakan itu dibuat aturan-aturan yang sudah dibuat itu harus dilakukan, harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Itu guna dalam sebuah kebijakan itu. Nah, itu pada tingkat universitas, tingkat fakultas. Nah, haknya mahasiswa nanti di dalam kebijakan itu apa? Kalau misalkan kebijakan itu harus ada dosen yang mengajar. Harus ada dosen yang membimbing mahasiswa ketika dia mempelajari mata kuliah apa, memahami mata kuliah itu. Itu ada regulasi yang mengatur tentang itu, para dosen harus memberikan kuliah. Dan mahasiswa harus memahami itu. Nah, interaksi itu terjadi, itulah di dalam sebuah kebijakan fakultas. Itu sama. Nah, bagaimana lagi kebijakan yang saya analogikan di keluarga? Ada kebijakan di keluarga. Ada nggak kebijakan di keluarga, teman-teman semua? Siapa bisa jawab? Coba siapa ya ini? Destina. Coba Destina. Destina? Ada, Pak. Ya, apa kira-kira kebijakan di keluarga yang diketahui antara ayah dan ibu? Apa kebijakannya? Kebijakan dalam keluarga, Kak, Pak? Ya, kebijakan di keluarga yang Bapak sampaikan tadi. Kebijakan itu apa tadi? Apa yang dinamakan kebijakan? Yaitu aturan. Destina? Aturan. Iya, aturan. Ada nggak di keluarga itu aturan? Ada, Pak. Apa aturannya? Coba di keluarga. Aturannya misalnya eh, tidak boleh berkata kasar, bersikap Iya, jujur di keluarga, iya. Apalagi tidak boleh keluar eh, malam, terlalu tidak, malam. nggih, tidak boleh Nah, keluar malam, terus tidak boleh tidak boleh melanggar, misalnya dilarang orang tua pacaran tuh tidak boleh. itu aturan, ya. Bukan orang tua melarang pacaran, pacaran boleh, tapi kalau sudah selesai kuliah, sudah Kuliah. cari uang, ya.
Nggih. Boleh. Tapi kalau masih kecil jangan. Jangan. Nah, itu aturan ya. Nah, itu Desita ya. Jadi di keluarga pun ada aturan antara ayah dan ibu. Bagaimana anak itu harus mentaati aturan, itulah kebijakan. Nah, jadi aturan itu jangan dilanggar, ditaati aturan itu. Nah, kalau misalkan kita langgar, apa yang terjadi? Coba Nur Ainah. Nur Ainah, bisa jawab? Apa tadi Bapak? Kalau aturan di keluarga tadi kita langgar, apa yang terjadi? Akan mendapat nasihat Nah, untuk tidak melakukan lagi apalagi akan mendapatkan sanksi dalam sanksi keluarga. itu. Nah, jadi aturan dibuat itu ada namanya sanksi, itu adalah punishment, ya. Artinya sanksi yang dibuat. Jadi kalau misalkan anak melanggar aturan yang dibuat orang tua marah, artinya sanksinya, besok kalau kamu melanggar aturan yang ayah berikan kepada kamu, uang belanja tidak Bapak kasih. Nah, gitu. Tidak ayah kasih. Itu sanksi. Nah, bagaimana kehidupan di negara begitu juga. Kalau kita, nah ada undang-undang untuk membuat KTP, ya kan? Udah pernah buat KTP? Pak, Ike Setiaweni? sudah Pak. Nah, sudah. Nah, membuat KTP itu artinya apa? Sudah ada aturannya bahwa setiap warga negara harus punya identitas. Ya, identitas untuk bisa mempunyai KTP itu. Nah, KTP itu untuk bagaimana dimiliki oleh seluruh warga negara. Nah, itu kebijakan. Kebijakan pemerintah. Aturan pemerintah. Nah, kalau kita nggak buat KTP, ada sanksi nggak? Nadia? Nadia? Nadia bisa jawab? Nadia? Maya? Hadir Pak. Ya. Kalau kita tidak membuat KTP ada sanksinya nggak? Maya? Ada Pak. Apa sanksinya? Sanksinya apa Maya? Kalau nggak membuat KTP. Maaf Pak, tidak ada sanksi pidana atau denda langsung. Apa sanksinya yang yang Namun, dirasakan? tapi ada konsekuensinya Pak, dinonaktifkan sementara NIK-nya. Oh, NIP-nya. Nah, itu yang namanya sanksi itu artinya apa? Tidak dipidana, benar. Ya, tapi sanksinya ada. Setiap kali mengurus administrasi, umpama mau mengurus, mau bekerja, nggak ada KTP, nggak diterima orang, ya, itu sanksinya. Atau mau berangkat naik pesawat, kan ditanya KTP-nya kan. Nah, sanksinya apa? Kalau nggak ada KTP pasti kita nggak bisa masuk di situ. Karena identitas dirinya nggak ada. Dikira siapa ini? Orang yang datang ini siapa? Warga negara Indonesia kah atau tidak? Itu sanksinya. Nah, sanksi itu tidak tertulis secara jelas di situ, tapi setiap kebutuhan yang kita lakukan sebagai warga negara itu akan tidak bisa dilayani karena tidak ada KTP. Ya.
Paham nggak kira-kira teman-teman semua apa yang saya sampaikan? Paham ya? Audi, paham Audi? Paham, Pak. Nah, itu ya. Jadi itu yang dinamakan kebijakan publik. Nah, selanjutnya apa yang dinamakan, apa definisi dari kebijakan publik itu? Ada tokoh terkenal. Ini teorinya di Grand Theory. Namanya Thomas R.D. Jadi yang dinamakan kebijakan publik itu apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ya. Jadi definisi sederhana ini namun mendalam yang menangkap esensi kebijakan publik sebagai pilihan deliberatif pemerintah. Keputusan pemerintah. Ya. Nah, kebijakan publik bukan sekedar pernyataan atau dokumen resmi. Lebih dari itu, kebijakan publik adalah tindakan nyata pemerintah yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Nah, ia mencakup keputusan untuk bertindak maupun keputusan untuk tidak bertindak. Kedua pilihan ini sama-sama memiliki konsekuensi politik dan sosial yang signifikan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Bahwa keputusan kebijakan publik yang dikeluarkan itu bisa untuk ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Artinya apa? Keputusan yang ditindaklanjuti adalah sesuatu yang urgen harus dipenuhi. Yang untuk tidak ditindaklanjuti, untuk tidak bertindak, nah itu juga ada. Apa? Contoh untuk bisa ditindaklanjuti yaitu tadi apabila di dalam terdapat bencana, nah itu ya kan? Itu harus kita dievakuasi. Nah, itu harus ditindaklanjuti. Tapi yang tidak perlu ditindaklanjuti adalah apa? Kita harus umpama ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbahaya, umpama. Dalam sebuah wisata yang seharusnya itu bisa dilaksanakan, tapi tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu tidak ditindaklanjuti. Umpama ada rawan banjir di sana. Nah, itu yang bersifat larangan. Yang tidak ditindaklanjuti itu adalah sifatnya berupa larangan. Itu tidak ditindaklanjuti. Karena apa? Setiap kebijakan pasti ada dampaknya. Ya, dampaknya inilah yang harus dijaga oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Harus dijaga oleh pemerintah. Nah, ini disampaikan oleh Thomas R.D. ini. Jadi, apa yang disampaikan oleh Thomas R.D. ini bahwa apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, Thomas R.D. ini dia sebagai pakar kebijakan publik. Jadi kebijakan publik ini memang sesuatu ilmunya juga masih ilmu baru ya. Kalau dulu namanya administrasi negara. Nah, orang berbicara tentang administrasi negara itu menyangkut kebijakan-kebijakan publik. Namun di tahun kalau nggak salah tahun sekitar 80-an itu baru berubah pada posisi kebijakan publik. Mengapa demikian? Yaitu tadi untuk lebih mendalami kembali tentang fungsi negara di dalam mengeluarkan kebijakannya, mengeluarkan aturannya untuk bisa dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat secara luas. Itu ya. Nah, ini Thomas R.D. ini yang memberikan definisinya. Nah, apa saja yang menyangkut unsur-unsur kebijakan publik? Unsur-unsur dari kebijakan publik itu yang pertama adalah aktor kebijakan. Harus ada aktornya. Apa itu aktornya?
yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor pemerintah, non-pemerintah yang memiliki kewenangan legitimasi untuk membuat keputusan publik. Nah, harus ada yang membuat, ya, unsur-unsur kebijakan publik harus ada yang membuat. Siapa yang membuat kebijakan publik? Yang kedua adalah orientasi publik. Nah, orientasi publik di dalam kebijakan publik itu apa? Berorientasi pada kepentingan publik dan pemecahan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat luas. Bukan kepentingan individual atau kelompok tertentu. Nah, ini unsur-unsur dalam kebijakan publik. Nah, bagaimana aktor kebijakan, apa yang dinamakan aktor kebijakan publik tadi? Ya, jadi tindakan yang dilakukan oleh aktor pemerintah. Siapa aktor pemerintah itu? Kan pertanyaannya begitu. Yang membuat kebijakan publik itu adalah pimpinan lembaga, pemerintah, atau daerah. Itu. Jadi kalau di gubernur, ya, di kabupaten gitu, itu kalau di provinsi itu gubernur yang bikin. Ya, yang dinamakan biasa apa? Keputusan gubernur, pergub, peraturan gubernur. Nah, sering kan kita dengar kan. Tapi ada juga yang namanya kebijakan pemerintah daerah. Yaitu namanya apa, teman-teman? Kalau daerah yang membuat aturan, apa namanya aturan daerah itu? Apa ini? Fahrudin Rasid. Siapa? Fahrudin Rasid. Apa Pak? Bisa diulangi nggak Pak? Aturan yang dibuat oleh daerah. Apa namanya? Perda Pak. Nah, perda itu benar. Ya. Jadi itu Fahrudin Rasid yang dibuat oleh daerah itu namanya perda. Siapa yang bikin Fahrudin Rasid itu? Yang perda itu siapa yang membuat? Yang membuat perda itu? Pemerintah Pak. Nah, pemerintah siapa? Pemerintah itu? DPRD, DPRD. Siapa lagi? gubernur, Nah, gubernur. Nah, siapa yang jawab nih tadi? Siapa ini? Audi Pak. Fauji. Ah, itu benar itu. Jadi yang namanya pemerintah itu ada dua. Gubernur dan DPRD provinsi namanya. Ya. Itu yang membuat perda, peraturan daerah. Makanya di DPRD itu sering bersidang membuat aturan katanya. Nah, perda-perda itulah yang mengatur aturan yang ada di daerah. Yang teman-teman mahasiswa sekarang tinggal ini di Banjarmasin. Apa aturan-aturannya? Aturan tentang peningkatan ekonomi kerakyatan. Umpama, dibuatlah perdanya bahwa setiap masyarakat diberikan kebebasan untuk mengembangkan UMKM. Nah, UMKM. Setiap masyarakat bisa mendapatkan kredit lunak. Nah, itu kebijakan. Atau perdanya tentang alokasi dana pembangunan di daerah untuk membangun masjid. Itu perda, harus dibikin perda. Karena dananya adalah dana pemerintah. Pemerintah itu dana siapa? Dari rakyat. Nah, kalau dana dari rakyat adalah dana yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu kebijakan publik itu. Jadi ada aktor yang membuat, namanya aktor kebijakan, ada orientasi publiknya, berorientasi pada kepentingan publik. Jadi bukan pada kepentingan individu. Umpama untuk kepentingan gubernur, ya nggak bisa. Karena harus kepentingan masyarakat, publik. Untuk kepentingan DPRD, nggak bisa juga. Perda dibuat untuk kepentingan publik masyarakat. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat.
Masalahnya apa? Banyak masalahnya. Umpama, yaitu tadi jalan berlobang, sering banjir, sebagainya. Dibuatlah apa? Dibuatlah perda aturan bahwa dibuat anggaran untuk bagaimana membuat terowongan untuk mengatasi banjir. Itu. Untuk membuat got-got dengan dana sekian triliun di Banjarmasin. Nah, itu orientasinya di situ. Mengatasi masalah sosial. Jadi perda-perda itulah yang memperkuat bagaimana nanti pelaksanaan pemerintah bisa dilaksanakan secara baik dan terukur. Gitu ya. Nah, disinilah unsur-unsur kebijakan publik itu. Nah, teman-teman semua, ini kuliah kita pertama ya. Mungkin saya 1 jam dulu memberikan ini karena ada ini tugas lain, saya harus masuk kelas trainer of trainer. Saya memberikan, kalau di Jakarta sekarang jam 4, di sini jam 4, di sana sudah jam 5 ya. Jam 5, di sini jam 4. Tapi sebelum saya tutup, ada nggak pertanyaan dari teman-teman semua? Apakah sudah paham? Paham Pak Paham, sedikit? Pak. Paham ya? Bapak. Ada pertanyaan nggak? Siap, tidak ada Pak. Nggak ada Tidak, ya? Pak. Ya, tadi Bapak sudah nanya-nanya juga. Jadi kalau nggak ada yang bertanya, nanti Bapak yang bertanya ya. Jadi yang penting teman-teman mahasiswa semua dalam pembelajaran ini yang penting bagaimana bisa memahami materi apa yang disampaikan ya. Jadi jangan sampai nanti tidak paham apa yang disampaikan. Jadi waktu sudah terbuang ya. Bapak juga sudah mengajarkan tapi mahasiswa tidak paham, tidak bertanya kan sayang. Karena ilmu itu pengalaman yang kita diskusikan ini bagian dari sebuah pemahaman kita biar kita mengerti. Tuh yang nanti kalau setelah selesai kuliah sarjana administrasi publik tidak paham dengan kebijakan publik nanti ditertawain orang. Oh ini saya jurusannya administrasi publik, tapi ketika ditanya apa unsur-unsur kebijakan publik itu, siapa yang harus membuat apa, tidak paham Pak, apa artinya itu? Waduh, kami belum bisa menjawab Pak. Itu akan menjadi tertawaan orang. Sarjana administrasi publik wajib mengetahui yang namanya kebijakan publik itu. Ya, itu sementara yang bisa Bapak sampaikan dalam kuliah kita pada hari ini. Nanti kita ketemu minggu depan lagi atau minggu depan ya? Ketua kelas? Ini Bapak minggu depan. Nah, minggu depan nanti tolong ingatkan lagi saya ya jadwalnya. Nanti kita kalau saya masih di Jakarta, kita masih Zoom ya. Nah, itu Zoom nanti tapi tetap perkuliahan ya seperti ini ya. Nanti semua pada masuk kelas. Nanti jangan lupa ya, Giska, absensinya ya diberikan ke saya ya. Nanti berapa kali masuk, siapa yang tidak, nanti tolong diberikan ke saya. Nah itu juga saya laporkan ke jurusan bahwa, nah nanti ada ini sudah nggak kuliah, nggak paham, nilainya jelek, tiba-tiba dikasih nilai jelek, nanti protes, Pak Yako, nilai saya kok bisa jelek gitu. Minta kebijakannya. Kebijakan Pak dosen untuk jangan nilai saya rendah, nilai saya harus tinggi. Nah itu yang buat kebijakan ini apakah dosen ya atau mahasiswanya? Nah, ini kan ya gitu ya teman-teman semua ya. Jadi nanti tolong aturan kita ikuti semua, hak dan kewajiban juga kita penuhi. Yang penting pada intinya semua mahasiswa Uniska jurusan administrasi publik adalah mahasiswa yang pintar-pintar semua. Ya, nanti kalau mau masuk pegawai negeri sudah paham. Kalau ditanya itu apa administrasi publik, oh lulusan Uniska itu bagus. Ya, dosennya siapa?
Pak Yakub, dari mana dia? Wah, dia juga seorang birokrat dari Jakarta, Istana Negara. Ah, itu kan senang juga. Oh iya ya, memang dosennya cukup mumpuni untuk memberikan materi-materi mata kuliah itu. Gitu ya, teman-teman semua. Mungkin saya cukupkan saja perkuliahan kita pada hari ini. Nanti kita ketemu di minggu depan ya. Insya Allah kita nanti akan 1,5 jam kita nanti akan bisa mengajar di sana. Demikian teman-teman. Ada yang pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup saja perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, pamit ya. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Iya, Bapak. Sama-sama. Bapak. Ya. Selamat bertugas.